Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ami. Hari ini saya mau mereview mobil yang waktu itu sempat juga di launch di Gias 2024, yaitu Mercedes AMG GLC 43 Coupe. Jadi ada perbedaan bentuk antara GLC yang SUV dengan GLC Coupe. Untuk bagian belakangnya dia lebih landai daripada GLC yang SUV. Oke, untuk bagian mesin dari kendaraan ini, dia bermesin 2000 cc dan konfigurasi mesin 4 inline atau 4 segaris dengan horsepower 421 horsepower dan diklaim dari 0 ke 100 itu dalam waktu 4,8 detik. Untuk bagian depannya, tampilannya dia AMG body styling dan lambang di sini dia udah yang model oval terbah, jadi yang lambang model AMG karena dia mesinnya emang AMG. Dan di sini ada logo besar Mercedes-Benz di grillnya grill AMG atau Panamericana. Biasanya kita sebutnya Panamericana, dan grill logo besar AMG di tengah sini. Dan di sini ada sensor-sensor keselamatan yang ada di kendaraan GLC 43 Coupe ini. Biasanya sudah sangat lengkap ya. Dia juga sudah ada kamera 360 untuk kamera parkirnya. Di bagian bawah dia ada lip spoiler AMG dan model bumpernya dia yang model AMG dengan shape yang A, jadi ini emang the real AMG. Oke, kita lihat ke bagian samping dari kendaraan ini. Nah, untuk lampu dia udah menggunakan teknologi digital light. Jadi untuk digital light ini merupakan teknologi yang paling bagus untuk saat ini di kendaraan Mercedes-Benz. Untuk velg menggunakan ring 21 inch dengan model Y-spoke light alloy wheels, dan di sini ada wheel art ya. Jadi ini motifnya wheel art kalau kita nyebutnya. Dan di kaliper remnya dia berwarna silver. Nah, untuk bagian ban belakangnya sendiri ini dia udah rear axle, jadi bisa bergerak sebesar 2,5 derajat atau 2,5 derajat untuk ban belakang, sehingga memudahkan Anda bermanuver karena radius putarnya menjadi lebih kecil. Di sini juga ada sensor untuk keselamatan kendaraan dan untuk 360 derajat kamera. Sudah keyless go yang pasti, dan ada footstep di bagian dekat pintu. Dan untuk kaca dia di bagian depan terang, dan di bagian belakang sudah tinted glass, jadi bisa menyerap panas, jadi tidak terlalu panas untuk di bagian dalam atau di bagian kabin kendaraan. Oke, kita lihat ke bagian belakang dari kendaraan ini. Nah, untuk bagian belakang di sini ada tulisannya GLC 43 dan AMG di bagian sebelah situ. Untuk bagian tailpipes atau knalpot ini yang modelnya elite atau hampir setengah bulat, dan di sini ada rubber stud underguard untuk pengaman di bagian belakang. Untuk membuka pintu bagasi cukup menekan logo Mercedes-Benz, maka akan terlihat kapasitas bagasi yang besar. Dan untuk menambah kapasitas bagasi lebih besar, Anda bisa menekan di bagian kanan dan kiri ini untuk, nah jadi dia akan terbuka semua dengan komposisi 60-40%. Di sini juga ada penutup untuk bagasi supaya tidak terlalu kelihatan dari luar, jadi menambah untuk keamanan dari kendaraan ini supaya tidak terlalu kelihatan barang Anda yang ada di dalam. Dia sudah dilengkapi juga dengan hands-free access dan easy pack tailgate. Oke, kita lihat ke bagian interior dari kendaraan ini. Nah, untuk bagian interiornya, di bagian multifunction steer dia sudah dibalut dengan nappa leather dan dia menggunakan AMG interior. Nah, untuk multifunction steer di sini juga ada AMG button di bagian kiri dan bagian kanan. Jadi bisa mengatur cara berkendara Anda, apakah comfort, terus di sini ada ya tulisannya slippery, reduce, comfort, basic, individual, sport, dan sport plus. Kalau sport plus udah pasti suara knalpotnya juga akan lebih besar. Nah, di sini juga ada AMG Dynamics. Di sini bisa diatur semua dari AMG button ini. Oke, di bagian belakang setir, di sini ada pedal shift untuk
menurunkan shift gear, jadi tinggal Anda tekan. Dan di sini ada pengaturan tuas untuk pengaturan wiper, sen, dan lampu. Jadi lampu dim bisa ditarik dari sebelah sini. Di sini ada engine start stop button, dan untuk dan untuk tilting steering, saya meraba-raba, saya pikir ini manual. Ternyata ini mobil AMG. Kalau tilting steeringnya dia sudah otomatis. Nah, jadi di sini bisa turun naik ataupun maju mundur. Nah, untuk trackpadnya yang sebelah kiri untuk mengatur layar MBUX yang di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan untuk mengatur layar instrument cluster yang ada di depan driver. Untuk di bagian seat, dia sudah menggunakan seatbelt yang berwarna merah di bagian depan dan di bagian belakang. Nah, untuk di bagian tengah, di sini dia sudah menggunakan layar MBUX yang besar, dan di sini ada pengaturan untuk AMG Drive, cara berkendara Anda. Dan di sini ada kamera 360 atau pengaturan kamera parkir. Ini untuk pengaturan vehicle dari kendaraan. Ada hazard, ada display on dan off untuk layar di sini ada display off dan system off. Jadi untuk mengatur layar apakah mau dimatikan atau dihidupkan. Di sini juga ada untuk pengaturan suara dari speaker di kabin bagian dalam. Oke, di bagian tengah, di sini sudah wireless charger dan ada 2 USB port Type C dan ada 2 cup holder di sini. Nah, di bagian dalam sini juga ada 2 USB Type C lagi dan penyimpanan yang lebih dalam untuk di bagian tengah sini. Untuk kisi-kisi AC dia sudah yang model yang baru ya, jadi model seperti retro yang model lama, tapi lebih cantik jadinya kelihatannya karena modelnya retro ini. Di bagian trimnya dia udah model carbon trim, dan untuk dashboard ini modelnya yang soft ya, jadi menambah elegance atau luxury dari kendaraan GLC 43 Coupe. Di bagian trim pintu untuk ambient lights dia sudah sampai ke sini, dan jahitannya di sini sudah berwarna merah. Jadi kalau Anda lihat di kursi dia untuk bagian tengahnya dia yang modelnya suede, dan di bagian sampingnya dia modelnya yang kulit. Nah, ini sudah di sini juga dijahit dengan yang model jahitan merah, jadi menambah sporty untuk kendaraan ini. Di bagian samping sini juga ada speaker Burmester dan ada power window, cara pengaturan spion, cara melipat spion, dan membuka dan menutup bagasi dari bagian dalam. Di sini juga ada penyimpanan dan pengaturan lampu yang harus Anda pastikan selalu dalam posisi auto. Di sebelah sini juga ada untuk merilis dan mengaktifkan handbrake. Nah, untuk mobil ini hanya menggunakan sunroof karena di bagian belakangnya landai, jadi dia tidak panoramic sunroof, hanya sunroof. Untuk mengoperasikannya Anda cukup men-slide, maka dia akan terbuka. Jadi bukan tombol yang biasa kita tekan, tapi cukup di slide ke belakang atau di slide ke depan untuk menutupnya kembali. Nah, untuk di bagian sini saya lupa tadi ada pengaturan 3 posisi yang berbeda dan ada heater di kursinya. Jadi menambah nyaman untuk mengendarai kendaraan GLC 43 Coupe ini. Oke, kita lihat ke bagian belakang dari kendaraan ini. Untuk bagian belakang dari GLC 43 Coupe ini cukup luas juga ya, dan di sini ada armrest. Jadi untuk nyaman, cukup nyaman untuk kita duduk di belakang. Nah, di sini ada penyimpanan kartu atau handphone, dan apabila Anda tekan sedikit lagi, dia akan ada cup holder untuk 2 tempat minuman di armrest ini. Nah, di bagian trim pintu, di sini juga sudah ada jahitan merah, dan di bagian belakang pun untuk seatbeltnya juga sudah berwarna merah. Speaker Burmester, dan ini modelnya aluminium. Ambient light juga sampai ke pegangan pintu yang sebelah sini, dan di sini ada tempat penyimpanan untuk botol-botol minum. Untuk bagian depannya karena kursinya dia sudah modelnya bucket seat, jadi sangat nyaman untuk duduk di belakang. Legroomnya sangat luas, dan walaupun ini modelnya coupe agak landai di bagian belakang,
tapi untuk di bagian headroomnya cukup luas juga. Nah, di bagian tengah untuk pengaturan AC ini, Anda tidak bisa mengatur suhu dari belakang, tetap semuanya dari depan. Jadi di sini cuma ada kisi AC-nya saja, dan di bawah sini ada Type-C, dua USB port model Type-C yang bisa Anda gunakan di belakang. Oke, demikianlah untuk review kendaraan Mercedes-Benz GLC 43 Coupe ini. Tonton terus video YouTube saya, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen. Sampai jumpa lagi di review kendaraan Mercedes-Benz yang lainnya. Oke, sampai jumpa.